Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa malaikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwal wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di hari 12 Rabiul Awal, di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk, untuk bisa berzikir, untuk bisa menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para habaib, para asatidz, para guru-guru, para kiai yang gak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Sungguh di malam hari yang mulia ini, setiap manusia mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi ini dengan cahaya yang terang benderang. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini, ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahb, beliau Sayyidah Aminah sudah merasakan bahwasanya di perutnya ada cahaya, yang mana cahaya tersebut terang benderang, yang melampaui batas sampai ratusan kilometer. Itu cahaya tembus dari kota Madinah ke kota Kaisar, kota Syam sana, di mana mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada dari beliau sebelum lahir. Akan tetapi beliau lahir ke muka bumi ini, ibunya beliau yaitu Sayyidatina Aminah tidak merasakan sakit apapun. Dari mukjizat beliau, ibunya tidak pernah mengalami rasa sakit, sampai ibunya nggak tahu apakah dia ini hamil atau tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bikin sakit siapapun, apalagi uminya. Sampai disebutkan oleh Sayyidina Abbas dalam sebuah syairnya yang menyebutkan bal nutfatun tarkabus safinah wa ahlahul gharabu tunaqalu min salibin ila rahimin idza madal alamu bal tawabu. Itu Rasulullah SAW dari zaman Nabi Allah Adam. Dari sebelum Nabi Allah Adam diciptakan di muka bumi ini, nur cahaya Rasulullah SAW sudah ada. Berpindah ke Nabi Allah Adam, terus menaiki Safinah Nur, perahunya Nabi Allah Nuh, yang dimana perahu tersebut tidak naik melainkan orang-orang yang najah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari fitnah dunia ini. Terus cahaya tersebut berpindah kepada ayahnya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Sayyidina Abdullah ayah Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sayyidatina Aminah. Lalu melahirkan Rasulullah SAW. Sungguh kisah yang dimana Rasulullah SAW disebutkan bahwa kana mauliduhu yaumal itsnain, karena Rasulullah SAW itu lahirnya di hari Senin, seperti hari kita saat ini. Ba'dal fajr, qabla al-fajr, sebelum waktu fajar terbit, Rasulullah SAW telah lahir ke muka bumi pada tanggal 12 Rabiul Awal al-Mu'tamad, dan juga ada yang bilang tanggal 7 Rabiul Awal, ada juga yang bilang tanggal 8. Tapi semua ulama sepakat bahwasanya lahirnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini dalam keadaan sudah dikhitan. Rasulullah SAW lahir ke muka bumi dalam keadaan sujud. Rasulullah SAW lahir ke muka bumi dalam keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai saat ini orang lahir dalam keadaan sujud? Tidak ada. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mana paling cinta sama umatnya. Sampai-sampai itu disebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah orang-orang yang terpilih yang di muka bumi ini menjadikan umat Nabi Muhammad
rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di hari-hari yang mulia ini, di bulan Maulid ini, kita lihat orang-orang yang benci sama Nabi, orang-orang yang cinta sama Nabi, satu sama lain saling menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta sama Nabi menyebutkan dengan pujian-pujiannya. Orang yang benci sama Nabi menyebutkan Nabi dengan cacian atau dengan makiannya. Mau tidak mau mereka menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta menyebutkan dengan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang tidak cinta sama Nabi menyebutkan Nabi dengan kebenciannya. Mereka tidak menyadar bahwasanya mereka ini mau tidak mau menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada sir, ada rahasia. Rahasia apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa rafa'na laka dzikra. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya mau tidak mau harus diangkat. Sampai kalau seandainya ada orang yang enggak suka dengan ihtifal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan enggak suka dengan ihtifal Maulid Nabi Syarif, bingung kita. Kok bisa ini orang enggak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa ini orang enggak berihtifal atau enggak bergembira setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena nanti di hari kiamat pintu surga tertulis atas nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu-pintu babul arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya mereka enggak suka sama Nabi Muhammad, bagaimana mereka bisa masuk? Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya sama mereka luar biasa. Sampai disebutkan dalam kisah nanti di padang mahsyar itu semua umat mereka lari kepada mahsyar karena keadaan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ada yang di antara mereka tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang di antara mereka tenggelam dengan keringatnya sampai dengkul. Ada yang di antara mereka tenggelam dengan keringatnya sampai pinggang. Ada yang di antara mereka tenggelam dengan keringatnya sampai dada. Dan ada pun yang di antara mereka tenggelam sampai mulut, sampai mereka tidak bisa nafas. Dan juga ada di antara mereka yang tenggelam lebih dari 1 meter di atas kepalanya. Ini adalah keadaan yang sangat luar biasa. Umat-umat di waktu tersebut mereka lari kepada Nabi Allah Adam. Ya Adam, wahai Nabi Allah Adam, anta abul bashar, engkau adalah kepala atau ayah daripada semua umat ini. Isfa' lana, kasihlah syafaat kepada kami. Kata mereka, umat-umat yang ada nanti di hari kiamat. Lalu apa kata Nabi Allah Adam? Ya ummah, wahai umat-umat sekalian, sungguh inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh di hari yang sangat dahsyat ini, aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala marah dan murka melainkan di hari tersebut. Lalu apa kata Nabi Allah Adam? Idhabu ila ghairi, nafsi nafsi. Kata Nabi Allah Adam, saatnya kita sendiri-sendiri. Pergilah kepada selainku. Lalu umat di zaman tersebut lari selain daripada Nabi Allah Adam, mereka lari kepada Nabi Allah Nuh. Datang kepada Nabi Allah Nuh, ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau lihat keadaan kami saat ini. Di antara kami ada yang tenggelam, di antara kami ada yang mau mati atau tersiksa. Ayo isfa' lana, kasihlah syafaat kepada kami. Apa jawab Nabi Allah Nuh? Nabi Allah Nuh menjawab sama seperti jawaban Nabi Allah Adam. Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dahsyat ini, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada sekian umatnya. Yang murka tersebut tidak pernah aku lihat, kata Nabi Allah Nuh. Nafsi nafsi, sendiri-sendiri, idhab ila ghairi, pergilah selainku. Lalu semua umat pergi kepada Nabi Allah Musa. Ya Musa, wahai Musa, ya kalimullah, wahai Nabi yang pernah berbicara kepada Allah. Undur ilaina, lihatlah keadaan kami. Undur halana, lihatlah keadaan kami. Isfa' lana, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa jawabannya sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh di hari yang dahsyat ini aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala murka melainkan hari tersebut.
Aku tidak berani. Nafsi idhabu ila ghairi. Sendiri-sendiri pergilah kamu selainku. Lalu ini umat yang banyak ini lari pergi mencari pertolongan kepada nabi-nabi. Ketemulah Nabi Allah Isa. Ya Isa, wahai Nabi Allah Isa, lihatlah keadaan kami saat ini. Kami dalam keadaan azab, tolonglah kami. Apa jawab Nabi Allah Isa? Nabi Allah Isa sama jawabannya seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Allah Isa bilang, nafsi idhabu ila ghairi. Sendiri-sendiri pergilah kamu kepada selainku. Lalu umat tersebut bingung, kemana mereka lari? Lalu mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Habibullah, wahai Muhammad, wahai kekasihnya Allah, sungguh kamu telah tahu apa yang kita alami saat ini. Maka dari itu, isfa' lana ya Rasulullah. Kasihlah syafaat kepada kami ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah jawaban mereka sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya? Tidak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam lantangnya beliau bilang, ana saya yang akan turun tangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, apa yang kau minta aku akan beri, wasfa' tusyaffa', apa yang kau ingin kasih syafaat maka kasihlah syafaat denganmu. Lalu sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau nyebut bukan diriku ataupun bukan Fatimah itu adalah anakku, atau bukan Aminah itulah ibuku, ataupun bukan ashabi sahabat-sahabatku, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ya Rabb, wahai Tuhanku, umatku. Lalu sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, kenapa dengan keadaan umatku? Ada yang sebagian masuk ke api neraka, ada yang sebagian dalam azab, ada yang sebagian dalam surga. Maka aku tidak rela kalau seandainya satu di dalam umatku masuk ke api neraka. Langsung Allah Subhanahu wa taala bilang, isfa' tusyaffa' wasal tu'ta. Allah Subhanahu wa taala bilang, ayo angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, aku ini umatku masuk semua dalam surga. Sampai diriwayatkan bahwasanya itu neraka bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu sekarang enggak tinggalkan satu dari umatmu di api neraka. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, karena aku tidak bakal tenang kalau seandainya aku berada di dalam surganya Allah, akan tetapi satu dari umatku masuk api neraka. Ini adalah kecintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita lihat kecintaan kita sama Rasulullah sudah sampai di mana. Kecintaan kita sama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dahsyat cintanya sama kita. Kita lihat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tali untuk kita menyambung hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan bulan ini adalah momen untuk kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di mana kita akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di bulan yang di mana tetangga, warga, kerabat semua menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kita ini cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Maulid Adhiyaul Lami' Al-Habib Umar Muhammad Salim Al-Hafidh, beliau menyebutkan, karir bisam'i dzikrahum wa hadithahum muthibbuna ma zala tahta liwana. Ayo ulangi apa itu sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebutan nama Nabi Muhammad membuat hatiku selalu gembira. Maka dari itu kita lihat di rumah kita, siapa yang membuat hati kita gembira? Apakah Nabi Muhammad ataupun yang lain ataupun artis? Kita lihat, jangan sampai mereka orang-orang murka, orang-orang kafir, orang-orang yang memang hidupnya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala lebih sering disebut di rumah kita daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam hadis, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersalawat kepada
kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 kali sholawat, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali sholawat. Barang siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, 10 kali, maka aku akan bersolawat 100 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka aku akan jadikan dirinya enggak tersentuh api neraka. Paling enggak kita di bulan Maulid ini 300 kali sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa 100 kali, kalau nggak bisa 70 kali, kalau nggak bisa 50 kali, kalau nggak bisa 10 kali, kalau nggak bisa 5 kali, kalau nggak bisa 3 kali, kalau nggak bisa 1 kali dalam sehari. Masa nggak bisa sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali? Kalau nggak bisa gimana nanti mau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat? Ada yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang setiap diajak majlis zikir, setiap diajak majlis ilmu, selalu bilangnya sibuk, anak sibuk, masyhur. Akhirnya ketemu lagi, ayo ke majlis zikir, anak sibuk, masyhur, nggak bisa hadir, repot, sibuk. Akhirnya ketemu lagi hari yang setelahnya, ayo kita hadir maulid, anak masyhur, sibuk, nggak bisa mengosongkan waktunya, selalu bilang sibuk dan sibuk. Akhirnya 1 kali pernah melewati kuburan, ada jenazah, ayo kita hadir jenazah, katanya sibuk, anak nggak bisa hadir. Akhirnya kata orang ulama ini bilang, dengerin, ini orang yang mati semua ini di kuburan ini, mereka mati kerjaannya belum selesai. Nggak ada yang mereka mati kerjaan saya itu nggak ada. Mereka mati kerjaannya belum selesai. Jadi kalau mau bikin dunia nggak ada habisnya. Dunia itu nggak ada habisnya. Tapi kita nggak menyalahkan orang yang rezeki kerja, kita nggak menyalahkan. Tapi jangan jadikan waktunya tersebut untuk dunia. Sisihkan waktu kita 24 jam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sisihkan waktu kita 24 jam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak minta 24 jam semua waktunya untuk Allah ibadah, enggak. Tapi jadikan waktu kita 24 jam sepertiga untuk ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bisa sepertiga, 1/4. Kalau nggak bisa 1/4, 1/5. Kalau nggak bisa 1/5, 1/6. Kalau nggak bisa 1/6, 1/10 dari waktu kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh nanti di hari kiamat kita tahu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada gunanya orang yang datang bawa harta, orang yang datang bawa tahta, orang yang datang bawa kedudukan, orang yang datang bawa anak banyak. Enggak ada faedahnya nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat adalah orang yang paling manfaat nanti di hari kiamat, orang yang datang ke Allah Subhanahu Wa Taala hatinya bersih, enggak punya benci sama orang, enggak punya rasa hasud sama orang, enggak punya rasa dengki sama orang, enggak punya rasa dendam sama orang. Yang ada di hatinya adalah kasih sayang sama manusia. Karena kenapa? Karena ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari jerawat hewan oleh orang-orang musyrik. Tapi apa balas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai katanya disebutkan dalam hadis, kalau seandainya engkau mau Jabalain, gunung Uhud itu dijadikan batu dan dilemparkan ke orang tersebut, maka akan dijadikan. Tapi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang jangan. Aku masih berharap nanti dari keturunan mereka ada yang beriman kepada aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan sampai ke cucu-cucunya, sampai ke keturunan-keturunannya. Ini adalah sifat rahmat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya. Maka dari itu, ayo kita lihat. Kalau seandainya kecintaan para ulama yang begitu dahsyat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kecintaan sahabat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Thauban, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sahabat tersebut beliau tidak bisa makan, badannya kurus sampai kena penyakit kuning karena beliau tidak tenang kalau seandainya beliau belum bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ditanya sama istrinya, ya Thauban, wahai Thauban, kenapa engkau tidak makan? Kenapa engkau tidak minum? Katanya Thauban bilang apa? Sungguh aku belum berasa tenang kalau seandainya aku belum lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dalam keadaan perang di belakang
gunung sana, tapi kita enak-enakan makan di sini. Tapi kita enak-enakan kumpul sama keluarga di sini di rumah. Saya mau ikut perang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kecintaan mereka para sahabat. Dan juga bukan hanya sahabat yang cinta sama Nabi, bukan hanya makhluk hidup yang cinta sama Nabi, akan tetapi pohon cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam qasidah Burdah, ja'at lida'watihi asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila gadami. Itu pohon pas melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bergoyang kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Kenapa? Ingin melepaskan akarnya untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ceritanya kisah mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimbar yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di tempat biasanya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke tempat yang lain hanya 1 meter pindahnya, bukan pindah ke tempat lain, tapi pindahnya hanya 1 meter dari mihrab yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai khutbah ke tempat yang lain, cuma 1 meter. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah ada suara nangis, suara tangisan yang memang begitu dahsyat, seakan-akan kayak suara bayi yang ditinggal sama orang tuanya. Lalu selesai khutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ada yang menangis di antara kalian? Katanya tidak ada ya Rasulullah. Ditanya lagi, ada? Tidak ada ya Rasulullah. Ada. Pas ditelusuri ternyata 1 buah mihrab, 1 buah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayu menangis karena kejauhan 1 meter dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, kalau seandainya pohon aja merasakan cinta sama Nabi, masa dia kita sebagai mengaku sebagai umat kita gak cinta sama Nabi? Kita gak pernah nangis sama Nabi. Coba kita lihat berapa kali kita selawat sama Nabi dalam Quran. Kita lihat berapa kali kita membaca kitab maulid atau musyafaat di rumah kita, dengan ajak keluarga kita, dengan ajak anak istri kita. Pernah gak kita 1 hari membaca maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita disebutkan oleh orang-orang yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, qala ya rabbi inna qaumi hadat takhadhu al-Qur'ana mahjura. Wahai Allah, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebagian umatku yang memang mereka memboikot Al-Quran. Mereka tidak tahu Al-Quran di mana tempatnya. Mereka punya, tapi kalau seandainya waktu Ramadan, bulan suci Ramadan, mereka bingung di mana Al-Qurannya, di pintu yang mana, di lemari yang mana. Sampai kita malu bahwasannya Al-Quran di rumah kita keadaannya kotor, sama sepatu kita maaf lebih bersih daripada sepatu kita. Kita punya sepatu setiap hari disikat, setiap hari dibersihin, tapi Al-Quran kita ditelantarkan. Al-Quran kita didiemin, dipakainya setahun sekali di bulan suci Ramadan. Ini adalah kenistaan yang hakiki. Kita lihat berapa banyak masalah yang terjadi di umat muslim, berapa banyak bencana yang datang kepada umat muslim. Sebabnya adalah kita sendiri, kemaksiatan kita, kejanggalan kita. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat maulid yang mulia ini, semua mara bencana, musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah obat, adalah solusi untuk mereka orang-orang yang kena bencana. Kita bukan berarti kita senang dalam keadaan maulid ini dengan orang-orang yang tertimpa musibah, tidak. Tapi kita tahu bahwasanya obat yang paling manjur, obat yang paling efektif untuk menjauhi musibah-musibah tersebut adalah maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang? Yang bilang Alil Habsyi, masih kala majma'il maulid yujadil qulub. Tidak ada obat yang paling ampuh melebihi perkumpulan maulid seperti ini. Maka dari itu kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan enggak keluar kita dari maulid ini melainkan kita punya hubungan yang erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keluar dari maulid ini melainkan kita mempunyai hubungan silah dengan Al-Quran. Enggak keluar dari majlis ini melainkan kita punya birrul walidain kepada orang tua kita. Mudah-mudahan juga kita doakan kepada orang-orang tua kita yang telah lalu. Mudah-mudahan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya azim sultan, ya karim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kafil al-jud, ya wasi' al-'ata, ya khafi al-lutf, ya jamil al-saniyya, halim la ya'jal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu